Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Ya, kembali lagi dengan saya Remang Rahmat Fadli dari Universitas Narotama, jurusan Teknik Informatika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang himpunan fusi. Masuk ke perhitungan fusi ya. Nah, ini datanya saya ambil dari bps.go.id, Badan Pusat Statistika. Caranya begini ya. Kita masuk ke bps.go.id, lalu cari data yang ingin kalian hitung. Misal ini saya ingin membahas tentang inflasi. Nah, lalu klik yang tabel dinamis. Ini saya akan pilih 3 tahun biar agak banyak datanya. Kemudian jangan lupa centang semuanya untuk bulannya. Kemudian ini terserah kalian, saya memilih bahan makanan, lalu tambah. Nah, untuk yang pilih judul baris ini terserah kalian, sesuai keinginan kalian mau inputnya kota mana aja. Saya memilih kota Surabaya. Kemudian pilih yang ketiga ini, tapi ini terserah kalian juga ya, mau tata letak tabelnya seperti apa. Lalu klik submit. Nah, ini langsung aja untuk data, kemudian file CSV. Nah, ini kalau dibuka, nah datanya akan seperti ini. Nah, ini saya ngambilnya manual ya, jadi hapus satu persatu, kemudian saya ambil nilainya aja yang di sini. 141, 141, 143 ya. Nah, itu nanti terserah kalian, pokoknya diambil nilai inflasinya aja. Nah, kembali ke sini. Ini sudah saya tata ya, dari 2017 sampai 2019, Januari sampai Desember. Nah, ini sudah saya toto. Kemudian saya copy di sini biar nggak bingung. Nah, ini kita mulai perhitungannya ya. Ini biar kalian nggak bingung, di sort dulu dari yang terkecil ke yang besar. Kita copy dulu, kemudian kita sort. Kita sort A to Z. Oke. Nah, ini kan dari yang terkecil ya ke yang terbesar. Nah, untuk yang rumusnya ini saya sudah letakkan, kemudian sudah tersedia ini. Nah, untuk nilai tengahnya ini gimana Mas caranya nyarinya? Langsung aja kita pakai rumusnya Excel ya. Median kan nilai tengahnya. Nah, ini kalian median semua, lalu enter. Nah, ketemunya kan 139 ini. Nah, kita bulatkan aja jadi 139. Terus untuk titik terendahnya cuman saya kasih 135, dan yang tinggi 143. Nah, itu terserah kalian ya, variasi. Oke, kita mulai. Yang pertama, untuk nilai inflasinya 130,99. Kita berpacu pada rumus ini ya. Nah, X nya ini berarti 130,99. 130,99 X jika
lebih kecil dari A, A-nya itu 135 ya. Sudah saya sediakan di sini 135 A-nya. Berarti jika X lebih kecil dari A, maka nilainya 1. Jadi dia rendah ya. Yang lainnya kasih 0. Nah, begitu juga yang kedua ini. Kita tetap berpacu pada rumusnya 131,49 X nya, berarti masih lebih kecil dari 135 ya. Oke, kita percepat aja. Ini 131 berarti sampai 134. Nah ini ya 134. Nah ini kita mulai hitung-hitungannya. Kalau X nya 135,07. Nah ini lebih sedikit ya dari A nya, sedikit sekali, 0,7 ini. Kita pakai perhitungan untuk yang rendah A. Jika X lebih besar dari A dan lebih kecil dari B, maka kita menggunakan rumus ini. Oke, caranya sama dengan, nah itu B nya kita berapa? B nya 139 dikurangi A, B dikurangi X, sorry ya, X nya ini, lalu dibagi B nya berapa tadi? 139, jangan lupa kurungnya, 139 dikurangi A nya 135. Oke, kurung tutup, enter. Nah ini langsung otomatis ya. Untuk yang cukup ini kan X nya 135,07, berarti dia masuk ke mana ini? Kalau yang cukup hanya kan 135, masuk yang ini ya, X nya ya, kan dia lebih besar dari A sedikit. Oke, kita masukkan rumusnya langsung dengan X nya ini dikurangi 135 per B nya berapa tadi? 139 dikurangi 135. Oke, enter. Nah ini untuk tingginya 0 ya, karena X nya ini masih lebih kecil sama dengan B. Nah B nya ini 139, jadi 0 ya masih ya. Nah ini kita persingkat aja sampai berapa ini berarti? 135, rendahnya sampai B nya itu lebih kecil dari X, berarti sampai 139 ya, 139. Nah sampai sini. Lalu yang ini juga cukupnya X nya sampai berapa ini? Sama ya, rumusnya sama. Kenapa nggak pakai bawahnya? Soalnya X nya masih lebih kecil dari B. Nah ini 0 semua. Oke, paham sampai sini ya, mudah kok. Nah untuk yang 139,02 ini kan sudah lebih besar dari B ya, sedikit ya. Untuk yang rendah kalau lebih besar dari B maka 0. Oke, 0
Untuk yang cukup, nah ini cukup ini X nya sama dengan 139,02, berarti dia lebih besar dari A nya. B nya lebih besar dari X nya. B nya kan 139 ya, X nya lebih besar sedikit ya, 0,02, berarti kita pakai rumus yang bawah. Jangan lupa sama dengan C min XC nya 143, C min X, C min X per C min B 143 min 139. Oke, jadi dia masih cukup. Nah, untuk yang tingginya ini 139 pakai rumus yang ini ya, berarti ya dia kan lebih besar sedikit dari B, berarti langsung aja kita isi X dikurangi B nya berapa, 139 per, jangan lupa kurung, C min B 143 dikurangi 139. Oh, gini nih, sebentar C min X, oh yang tinggi ya, X min B, C min B, C min B, C min B, X dikurangi X nya 139,02 dikurangi 139, bener ya, per 143 dikurangi 143 kurang 9. Kok banyak sekali ya minusnya. Bentar. Untuk yang rendah sudah 0, yang cukup ini 0,995. Kalau yang tinggi ini aja biar nggak bingung kan. X ya X kurang 139 per C nya 143 kurang 139. Kok salah ya tadi ya? Oh, maaf saya tadi kan memilih yang kolom I, makanya salah. Oke, ini sudah benar ya, ini 0 terus ya, berarti oh ya, nanti akan dijelaskan oleh teman saya Mas Aldi. Nah, saya di sini sampai row ke 19 saja, berarti ini sampai sini ya. Terus ininya juga oke, kita tarik langsung. Nah, seperti ini. Oke, simple ya. Nah, nanti kita sampai ke kesimpulan. Ini nanti ada kesimpulan bagiannya Mas Aldi. Nah, jangan lupa untuk perhitungannya selalu pakai patokan ini ya, rumusnya. Jadi kalau
Mau isi yang rendah, dilihat dulu yang rendah. Untuk isi yang cukup, dilihat dulu yang cukup. X-nya apakah lebih besar dari A atau lebih besar dari C. Nah, seperti itu mengisinya. Oke, bisa dilanjut dengan teman saya Aldi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya yaitu Aldi Pranaja Hidayatullah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Rahman Rahmat Fadli yang sebelumnya sudah mempresentasikan dari O2 sampai dengan O19. Sebelumnya teman-teman pastinya sudah paham ya apa yang dijelasin, tapi nanti saya jelasin lagi ulang, mungkin barangkali ada yang belum paham. Nanti saya nantinya akan mempresentasikan dari O20 sampai selesai yaitu 37. Lalu saya akan lanjutkan dengan cara menentukan kesimpulannya ya. Pertama-tama mari kita lihat nilai inflasi. Nilai inflasi tersebut 139,45, sedangkan dari nilai ABC ini sudah masuk lebih tinggi dari 139. Nah, untuk batas rendah ini sudah tidak mungkin masuk batas rendah kan, jadinya mari buat mudah yaitu buat 0 semua ya. Tarik karena kan untuk syaratnya rendah kan kurang dari sama dengan A. Lalu kita cari untuk yang cukup dan tinggi. Untuk cukup yang tinggi kita menggunakan rumus yang ini, yang bawah ini, nilai C dikurangi nilai inflasi lalu dibagi selisih antara nilai C sama nilai D, yaitu dengan cara rumus sama dengan, lalu satu nilai C dikurangi nilai inflasinya. Sebelumnya lupa kasih kurung terlebih dahulu. Lalu dibagi 4 karena selisihnya 4. Di sini kita dapat 0,8875. Lalu bagaimana dengan tingginya? Tingginya yaitu kita cari yang ini ya, nilai inflasinya dalam kurung dulu, lalu dikurangi batas B, nilai B, lalu dibagi 4 lagi. Ini kan dibagi per C min B, ini selisihnya ini yaitu 4. Sekarang kita dapat ini, lalu karena ini yang nilai terbesar, ini yang dominan, jadi kita warnai yang kuning. Lalu selanjutnya yaitu begini, harusnya bisa kita isi sampai cari nilai inflasinya yang jangan sampai melebihi nilai C ini. Contoh 142. Nah, 143 ini kan sudah di atas nilai C ya, berarti sudah masuk tinggi. Berarti kemungkinan ini nanti sampai ke bawah itu 0, soalnya sudah masuk, bukan nilai cukup. Lalu untuk mempermudah kita tinggal
gini, lalu pakai rumus tadi dikurangi nilai inflasi dibagi 4. Sebelum kita tarik ke bawah, kita kunci dulu dengan dolar supaya ini tidak terganti, cuman ini aja yang turun nanti. Lalu kita tarik sampai 143,38 ini sudah lebih dari nilai C. Jadi ini berarti 0 sudah bukan masuk ke cukup, cuman kan cukup itu antara 135 sampai 143 ya. Lalu sekarang kita cari yang tinggi, tinggal cari yang tinggi. Untuk rumus tingginya sendiri sama yang tadi, cuman mungkin ada yang beda ini, X min B, C min B. Nilai inflasi dikurangi nilai B dibagi selisih yang tadi. Misalnya kan ini sudah tinggi, kita ambil nilai B nya, jangan lupa dikurung, lalu ini kan 139, batas C nya itu 143. Berarti nanti kita cari rumusnya ini sampai jangan sampai 143, soalnya batasnya tinggi itu 143. Jadi kita pakai cara yang tadi, yang dikunci itu dikurangi ini, tutup bagi 4, lalu jangan lupa dikunci. Mungkin tadi teman saya Mas Omang tidak pakai cara ini ya, ini saya agak bercepat karena sebelumnya kan sudah dijelasin, ini saya pakai alternatif biar mudah pengerjaannya. Lalu kita tarik sampai jangan lebih nilai 143, karena 143 ini batas tingginya ya. Lalu setelah itu ini karena sudah lebih semua, mari kita 0 sudah masuk, maaf 1, karena sudah masuk ke nilai tinggi semua. Sekarang kita, oh ya lupa ini yang kuning-kuning ini ya, kuning ini yang dominasi, yang nilainya paling besar. Contoh 0,85 tarik sama 0,1 besar 0,8, terus 0,6425 sama 0,425. Sepertinya ada yang salah teman-teman, ini seharusnya bukan, tapi batas bawah. Maaf teman, ternyata ada salah rumus ya, saya ternyata. Kita ulang lagi saja, sama dengan 139 kebalik. Maaf ya teman-teman ya, ini lalu 139 nilai B dibagi 4, kurung dulu, jangan lupa enter 0 ya. Lalu sama dengan cara yang tadi,
kita tarik ke bawah agak bermudah, tutup burung ini dikurangi ini dibagi 4. Kita kunci yang mau dikunci. Lalu kita tarik sampai dulu. Maaf kacau teman. Kita ulangi. Nilai dari inflasinya sendiri dikurangi batas B untuk burung bagi 4. Lalu M batas B nya dibagi 2 ya. Sudah. Yang selanjutnya tadi yang cari dominannya 0,64 sama 0,3 masih menang 0,64. 0,4 ini sudah masuk ke tinggi ya teman-teman. 0,4 jadi 0,5 jadi menang 0,5. 0,3 menang terus sampai kayaknya ini menang semua teman. Tarik aja karena dominan semua ya. Nah, lalu selanjutnya kita cari kesimpulannya ya. Jadi pada tahun 2017, 2018, 2019 itu nilai inflasinya kategorinya itu termasuk rendah, cukup, apa tinggi. Pertama 135,97. Kita lihat di sini 135,97. Ini ya. Oh, masuk 135, oh maaf 135,97. Oh itu masuk rendah ya, warna kuning. Atau warna kuningnya itu di rendah. Kita tulis rendah, lalu dikasih warna kuning juga ya jelas. Lalu 165,47. 165, oh ini termasuk tinggi ya. Tinggi dikasih warna hijau aja teman ya. Oh atau dibalik aja, yang rendah hijau, yang tinggi ganti warna merah. Nah, lalu 134,15 ini ya termasuk rendah. Rendah itu warnanya hijau. Lalu selanjutnya untuk bulan April 2017 dengan nilai inflasinya 133,24 termasuk rendah juga ya teman-teman. Sini aja tinggal copy aja. Terus 134,68 masuk rendah juga. Lalu Juni 135,27 termasuk rendah juga. Lalu bulan Juli 135 ini pasti rendah juga ya teman-teman. Karena lebih kecil dari 0,27 dan itu. Agustus 132 juga termasuk rendah. September, Oktober, November, Desember ini
35,44. Oh, termasuk Anda juga ya teman. Lalu kita lihat apakah di bulan 2018 apakah Anda juga apa sudah masuk ke cukup atau tinggi. Kita mulai dari Januari 138,75. Oh, masuk Anda ya teman-teman. Masuk cukup, maaf masuk cukup, masuk tengah-tengah, dan tulis ketik cukup, menuju kita kasih warna kuning biar beda. Lalu 139,02 Februari, 139,02 termasuk cukup ya teman-teman. Kita lihat dari sini nilai-nilai Anda ini 138 sampai 140 ya. Jadi 138. Oh, ini di atas 138, di bawah 140. Jadi itu masuk cukup. Ini juga 140,43 termasuk ya teman, masuk cukup. Lalu kita lihat bulan Juli, kayaknya ini sudah masuk tinggi, 141 ya, masuk tinggi ya, kopi tinggi. Oh, ini ada masuk cukup lagi. Oh, ini tinggi, ini kayaknya sama 141 ya. Oke, sekarang tinggal tahun 2019. Untuk tahun 2019 apakah ada perubahan juga? 2019 sudah ganti ke cukup. 2019 kita mulai dari nilai inflasi 142,92 sudah masuk tinggi. Kita lihat saja nilai tinggi itu dari 141 sampai 165 ya. Berarti di atas 141 itu sudah termasuk tinggi ya. Nah, kita 141 tinggi, 141 juga tinggi, 143 tinggi, 144 tinggi, 143 tinggi, ini juga 141 tinggi. Oh, kayaknya ini tinggi semua ya teman-teman. Dan dari kesimpulan nilai inflasi dari 2017, 18, 19, 2017 rata-ratanya yaitu rendah, atas cuma satu tinggi. Lalu dari 2018 rata-ratanya yaitu cukup dengan nilai tinggi ada 2 di bulan Juli sama Desember. Lalu 2019 inflasi tinggi semua ya. Sekian dari saya, maaf bila ada salah ketik, salah rumus atau salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.